Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farizal Aditya dari jurusan Teknik Pertambangan tahun 2023. Di sini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana cara perhitungan curah hujan rencana. Sebelum kita masuk ke perhitungan atau ke data-data yang sudah ditentukan, kita perlu tahu apa itu curah hujan rencana. Curah hujan rencana merupakan perkiraan hujan yang akan terjadi pada suatu daerah atau aliran sungai. Curah hujan rencana juga digunakan untuk perencanaan dan rancangan seperti perhitungan debit air, rencana peluap bendungan, dan perencanaan saluran. Cara menghitung curah hujan rencana adalah menggunakan metode Gumbel, log percentage tree, probabilitas normal, dan probabilitas log normal. Ada juga menggunakan metode Polygon Thiessen dan mencari hujan maksimum harian tiap tahun di salah satu stasiun hujan, mencari besarnya curah hujan pada stasiun-stasiun lainnya, dan menghitung curah hujan das dengan mengalirkan besar curah hujan dengan koefisien Thiessen. Berikut merupakan data yang saya ambil untuk melakukan perhitungan data curah hujan pada wilayah Kalimantan. Data curah hujan selama 10 tahun dari periode dari tahun 1996 sampai 2005. Dapat kita lihat bahwa rata-rata curah hujan tahunan pada daerah Kalimantan itu terdapat pada 2.365 mm. Dan data curah hujan bulanan selama 10 tahun itu rata-ratanya adalah 196,9 mm untuk 1 tahun. Untuk data hasil perhitungan, kita menggunakan standar deviasi yang dimana untuk standar deviasi kita melakukan perhitungan sebagai X min X kuadrat sama dengan (1.950.776). Untuk nilai Y-nya, akar pangkat X min X kuadrat dikurang N min 1. Jadi, dapat ditentukan bahwa akar dari 1.950.776 dibagi 10 dikurang 1, yang dimana hasilnya adalah S akar dari 216.752, dan didapatkan bahwa S atau standar deviasinya adalah 465,56. Untuk nilai YN, kita menggunakan untuk nilai YN atau reducement menggunakan persamaan, yaitu YN sama dengan min log buka kurung N plus 1 min M tutup kurung dibagi N plus 1, yang dimana dapat ditentukan bahwa dari data sebelumnya YN-nya yaitu min log 10 ditambah 1 dikurang 5 dibagi 10 ditambah 1, yang berarti min log
6 dibagi 9 yang hasilnya adalah 0,6540. Yang ada pada data nomor pada tahun 2000. Selanjutnya ada pada tahun 2001 yang dimana M-nya 1 dan N-nya 10. Dengan rumus tadi, yaitu YN sama min log 10 ditambah 1 dikurang 1 dibagi 10 ditambah 1, dan hasilnya ada pada 1382 untuk nilai YN pada tahun 2001. Untuk nilai YN pada tahun 1999 menggunakan cara yang sama dan didapatkan hasil yaitu 1999 dan didapatkan hasil 1059. Untuk YN tahun 1998 yang masih tadi, M-nya 3. Yang berbeda di sini hanya pada M ya. M itu dapat kita lihat bahwa nilai M-nya berbeda-beda untuk tiap tahunnya. Untuk nilai M pada tahun 1998 yaitu ada 3 dan N-nya masih sama 10 karena N adalah nilai jumlah dari data selama periode 10 tahun. Jadi jumlahnya karena 10 tahun kita melakukan perhitungan per tahun, jadi datanya ada 10. Untuk YN-nya untuk rumusnya masih sama, yaitu YN sama dengan min log 10 tambah 1 dikurang 3 ya 10 ditambah 1 dikurang M dibagi M ditambah 1 yang didapat pada tahun 1998 YN-nya yaitu 0,854. Untuk YN tahun 1996 yaitu 0,675 dengan M-nya 4. Untuk YN tahun 2002 didapatkan 0,459. YN 2005 0,3529. YN 2004 didapatkan hasilnya adalah 0,251 dan YN pada tahun 2003 mendapatkan 0,128. Untuk nilai YT kita menggunakan rumus yaitu YT sama dengan min log T dikurang 1 dibagi T, yang dimana YT adalah reduced variance. Untuk YT pada periode ulang tahun 2 yaitu min log 2 dikurang 1 dibagi 2 dan didapatkan hasilnya 0,5214. Untuk YT ulang tahun 3 sama rumusnya min log 3 dikurang 1 dibagi 3, yang bedanya pada T. Karena ulang tahun 2 berarti T-nya 2, ulang tahun 3 T-nya 3. Untuk YT pada periode ulang tahun 4 hasilnya 0,903. Untuk YT pada ulang tahun 5 hasilnya 1,013. Untuk YT pada tahun 6 hasilnya 1,101. YT tahun ulang tahun 7 yaitu 1,101 juga. Untuk YT ulang tahun 8 nilainya yaitu 1,366. Untuk YT tahun 9 yaitu 1,291. Untuk YT tahun 10 yaitu 1,339. Selanjutnya
Selanjutnya untuk menentukan radius standar deviasi atau SN, yang dimana YN-nya sudah kita ketahui. Untuk rata-rata YN-nya yaitu 0,59941. Untuk hasilnya yaitu buka kurung YN dikurang YN kuadrat, yang dimana YN-nya kita tahu untuk setiap tahun itu berbeda. Jadi didapatkanlah hasilnya untuk tahun 1996 0,675 dikurang 0,59941 kuadrat, dan hasilnya ada 0,00577. Begitu juga seterusnya. Untuk nilai K, atau reduced variate factor, rumusnya yaitu K buka kurung YT dikurang YN dibagi SN, dimana sudah kita ketahui YN-nya berapa, YT-nya berapa. Tinggal kita masukkan. Dan didapatlah pada periode ulang tahun kedua. Untuk YT-nya yaitu 0,521, YN-nya yaitu 0,4001. Untuk rata-rata YN-nya untuk SN-nya 0,4001, untuk rata-rata YN-nya yaitu 0,599, dan didapatkanlah hasil dari K yaitu pada tahun 2 adalah minus 0,194. Pada tahun 3 dengan cara yang sama, hasilnya adalah 0,399. Pada tahun 4 sama caranya, cuman yang berbeda pada YT dan yang berbeda hanya pada YT saja, karena nilai setiap YT-nya itu berbeda-beda, seperti pada tabel sebelumnya yang nilai YT. Untuk ulang tahun kelima, hasilnya adalah 1,254. Untuk tahun kelima hasilnya 1,034. Nilai K-nya untuk tahun ke-6 nilai K-nya 1,254. Tahun ke-7 nilai K-nya 1,437. Tahun ke-8 nilainya 1,917, tahun ke-9 nilainya 1,729, dan tahun ke-10 nilai K-nya 1,89. Untuk tabel perhitungan curah hujan rencana yang di bawah merupakan curah hujan max dari data sebelumnya, data asli yang kita ambil, dan curah hujan rata-rata. Untuk nilai X dikurang X kuadratnya sudah seperti tabel sebelumnya ya. Ini yang dimana curah hujan harian maksimum dikali dengan curah hujan rata-rata kuadrat. Baik. Untuk selanjutnya yaitu untuk perhitungan curah hujan berencana pada tahun 1996. Karena sudah diketahui nilai YT dan nilai YN-nya, sekarang kita hanya perlu mencari nilai S. Untuk nilai SN-nya sudah kita ketahui sebelumnya. Untuk nilai S-nya ya sudah dibahas tadi. Untuk nilai S-nya yaitu X min X kuadrat dibagi N dikurang 1, yang dimana X min X kuadratnya itu adalah total dari curah hujan harian maksimum dikurang curah hujan harian rata-rata dikuadratkan, yang dimana hasilnya yaitu adalah 1.950.776.
dan dimasukkan rumus untuk nilai S-nya, dan dapatlah hasilnya 465,96. 465,56. Untuk nilai curah hujan rencananya, untuk nilai curah hujan rencananya kita dapat menggunakan rumus yaitu XT. XT merupakan curah hujan rencana, ya, nilai curah hujan rencana untuk XT. Nah, untuk XT rumusnya adalah X ditambah K dikali S. Untuk X-nya kita tahu yaitu curah hujan harian rata-rata. Curah hujan harian maksimum untuk X-nya. Untuk K-nya sudah kita tahu sebelumnya. Pada setiap tahun itu berbeda ya, pada periode ulang. Untuk S-nya sudah kita ketahui bahwa rata-ratanya yaitu 465,56 dan dimasukkan ke rumus untuk tahun kedua, yang dimana X-nya adalah 2365, min K-nya adalah minus 0,194 dan S-nya adalah 465,56.000. 236 ditambah minus 0,194 dikali 465,56 didapatlah hasil yaitu 1.100.027,96. Untuk tahun kedua dengan rumus yang sama, yang bedanya pada K-nya. Untuk X-nya yaitu rata-rata curah hujan maksimum harian pasti sama. Untuk S-nya juga sama, dan X. Untuk K-nya yang berbeda, karena periode ulang tahun 3K-nya 0,394 didapatlah hasil 1.100.304,03. Untuk periode tahun 4 didapatkan untuk K-nya 0,759 dan didapatkan hasil 1.100.471,69. Untuk periode tahun kelima yaitu untuk K-nya 1,034 dan didapatkan hasil 1.100.742,13. Untuk periode tahun 6 untuk K-nya yaitu adalah 1,254 dan didapatkanlah hasil XT-nya yaitu 1.100.702,092. Untuk periode ke-7 untuk K-nya yaitu 1,437, untuk XT-nya yaitu 1.100.787,28. Untuk periode ke-8 K-nya yaitu 1,917, XT-nya yang didapat adalah 1.101.10,75. 1.010,75 untuk periode ke-9 dengan rumus yang sama, yang dimana perbedaannya K yaitu 1,732, yang hasilnya adalah 1.100.924,62. Dan yang terakhir ada pada periode 10 tahun yaitu nilai K-nya 1,849. Untuk nilai XT-nya yang dimana 2.365 ditambah 1,849 dikali 465,56 didapatkanlah XT-nya yaitu 1.100.979,100. Berikut merupakan data-data lengkap atau hasil dari semua data yang digabungkan menjadi satu. Dapat kita ketahui bahwa curah hujan rata-ratanya itu sangat tinggi, yang dimana pasti melebihi 1.100.000 mm per tahun. Baik, sekian dari saya atas
Sekian dari saya atas penjelasan dan pemahaman yang saya ketahui. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.